Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tri Aditya Nugraha MPD, dosen tetap di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Prima Bangsa. Video ini saya susun sebagai pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Khususnya pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan cuplikan proses perkuliahan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan selama 1 semester. Dalam mata kuliah ini, saya menerapkan strategi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, saya menggunakan metode blended learning dengan kombinasi ceramah interaktif dan diskusi terarah untuk memperkuat pemahaman teoritis serta praktis mahasiswa. Interaction, saya mengedepankan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa didorong untuk menganalisis problematika bahasa Indonesia secara aktif, bukan sekedar menghafal teori. Assessment, penilaian dilakukan secara komprehensif melalui kehadiran, keaktifan diskusi, serta evaluasi tengah dan akhir semester yang terukur berdasarkan kriteria penilaian di RPS. Mata kuliah ini memiliki peran sentral dalam membekali mahasiswa PGSD yang merupakan calon pendidik dengan pemahaman mendalam tentang materi bahasa Indonesia. Hal ini diharapkan mampu membangun kemampuan berpikir kritis dan sistematis mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah bahasa Indonesia sesuai dengan capaian CPL KU2 dan CPL KK4 yang telah kami tetapkan. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua. Fokus utama kita adalah menuntaskan CPMK 2, yaitu menganalisis sebuah iklan. Pemahaman ini sangat krusial bagi mahasiswa PGSD karena dengan memahami filosofi kaidah kebahasaan dalam iklan, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi jenis-jenis iklan, mengidentifikasi unsur-unsur dalam iklan secara kritis. Mari kita simak cuplikan proses perkuliahan di kelas berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi iklan ya. Minggu yang lalu pertemuan 1 kita sudah membahas terkait dengan apa saja yang akan diajarkan selama 1 semester dan juga ada materi terkait dengan kedudukan bahasa Indonesia. Oke, untuk pertemuan kedua ini alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengabsen yang hadir di pertemuan kedua ini ya. Anasya Putri Febgio, Anin, Astri Istiqomah, Aulia Dwi Rahmawati, Elsa Siti Salma. Baik, ada yang belum disebut? Sudah lengkap ya? Baik, teman-teman, kita doakan untuk yang sakit hari ini agar cepat sembuh ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang materi teks iklan. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan mahasiswa itu dapat menyebutkan pengertian iklan, menentukan unsur dalam iklan, jenis-jenis iklan, dan juga mengidentifikasi informasi di dalam iklan. Oke, kita akan mencoba untuk melihat video yang sudah disiapkan. Silakan disimak ya teman-teman. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama, ternyata air mineral itu beda. Rasanya cool banget. Iya, kayak aromat manis. Air mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya bikin barang lebih enteng. Pilih sehat, pilih mineral. Oke, sebentar. Selanjutnya kita akan coba memperhatikan gambar
yang ada di slide selanjutnya. Nah, ini terkait dengan cimi ya, cimi lemonilo. Oke, tadi teman-teman sudah melihat video dan juga gambar di dalam slide PowerPoint ya. Apa yang bisa teman-teman jelaskan dari video dan gambar tersebut? Video tersebut berisikan tentang apa? Iklan ya. Video tersebut berisikan tentang iklan. Ini juga tadi ada sebuah gambar berupa iklan ya, iklan produk. Nah, di sini ada penjelasan tentang iklan, bahwa iklan adalah atau teks iklan adalah salah satu media promosi kepada masyarakat. Ya. Itu bisa berupa barang ataupun jasa. Ya. Tadi dalam video merupakan iklan barang atau jasa? Barang. Kalau iklan jasa seperti apa? Misalnya penawaran kursus, ya, penawaran les, ya, itu termasuknya iklan jasa. Dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, iklan juga merupakan bentuk kegiatan komunikasi yang disampaikan melalui media. Ya, tujuannya untuk menyampaikan pesan yang bersifat persuasif atau membujuk kepada konsumen. Nah, itu terkait dengan iklan ya. Nah, di sini ada memahami isi iklan. Ya. Memahami isi iklan. Iklan ini memiliki manfaat yang banyak untuk keberlangsungan kehidupan manusia, yaitu memberikan informasi yang aktual, yang mendorong dan membujuk khalayak ramai agar melakukan sesuatu. Nah, iklan ini dapat disampaikan melalui media massa seperti surat kabar, ya, majalah, kemudian televisi, radio, ya, internet dan lain-lain. Oke ya, seperti itu ya. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri iklan. Oke, sebentar. Ciri-ciri iklan di sini ada 4 poin yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah iklan harus menggunakan bahasa yang singkat, namun tetap efektif. Karena di dalam iklan itu harus jelas, singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua, iklan menggunakan diksi yang bersifat mengajak atau persuasif ya. Kemudian yang ketiga, dikemas secara menarik. Ya, yang keempat, penyampaian informasi secara padat, jelas, dan juga tidak menyinggung pihak lain. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami tentang ciri-ciri iklan. Ya, di sini ada unsur dalam iklan. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, gambar produk. Yang ketiga, tonjolkan keunggulan. Yang keempat, kalimat deskriptif. Yang kelima, kalimat persuasif atau ajakan, ya. Yang keenam adalah menarik perhatian. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh, Sofi. Nama saya Sofi Sakti, izin bertanya Pak. Apakah iklan yang memakai slogan 2 anak lebih baik yang kayak di sosialisasi KB itu termasuk jenis iklan yang seperti apa ya Pak? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Sofi. Bertepuk tangan untuk Sofi. Baik, teman-teman, tadi ada pertanyaan dari Sofi ya, menanyakan terkait, biasanya kan ada itu ya, slogan 2 anak lebih baik, jagalah kebersihan, kemudian apalagi dilarang merokok ya. Nah, itu termasuknya ke dalam iklan atau bukan ya? Kalau dimasukkan ke dalam iklan itu termasuk ke dalam jenis iklan apa? Ya, seperti itu pertanyaannya ya. Oke. Ada yang bisa menjawab? Baik, silakan. Jadi menurut saya itu, menurut pemahaman saya itu, fungsi iklan itu dibagi menjadi 2, ada iklan komersial dan juga iklan non komersial. Nah, iklan komersial ini biasanya disebut dengan iklan bisnis, sedangkan iklan non komersial ini hanya bersifat menginformasikannya saja. Nah, dari tadi pertanyaan Sofi itu
Jadi untuk iklan dua anak itu termasuk iklan non komersial karena hanya bersifat menginformasikan saja. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk Hilda. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi jenis iklan itu berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan komersial atau biasa disebut dengan iklan bisnis. Ya, iklan bisnis. Tadi di video itu termasuknya iklan bisnis ya. Kemudian di gambar yang tadi dimunculkan juga itu termasuknya iklan bisnis. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah iklan non komersial. Nah, seperti tadi pertanyaannya ya, misalnya ada slogan dua anak lebih baik, jagalah kebersihan. Itu masuknya ke dalam jenis iklan non komersial yang hanya bersifat memberi informasi saja. Itu ya. Baik. Selanjutnya kita membahas tentang unsur dalam iklan. Yang pertama itu adalah nama produk. Nah, nama produk ini ya atau jasa ini harus muncul pada iklan ya. Jadi yang diiklankannya itu apa sih? Kan gitu ya. Dan ini harus ada di dalam iklan sebagai identitas yang ditawarkan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada gambar produk. Ya. Gambar produk ini adanya penambahan unsur visual ya, seperti gambar, kemudian gambar bergerak ya, kemudian video bisa juga ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar membuat iklan itu lebih menarik ya, bagi yang melihat. Oke. Kemudian poin yang ketiga adalah tonjolkan keunggulan. Nah, di dalam iklan ini keunggulan-keunggulan produk itu harus dimunculkan. Ya, keunggulan produk atau jasa yang diiklankan ini harus dimunculkan. Karena apa? Karena ini akan menjadi nilai plus atau alasan kenapa sih saya harus membeli ini. Kenapa sih saya harus memilih produk ini, memilih jasa ini? Ya, jadi target konsumen yang membeli itu harus menggunakan produk yang kita iklankan dengan memunculkan keunggulan-keunggulan. Ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat deskriptif. Nah, kalimat deskriptif pada iklan ini sangat penting. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan dan juga menguraikan spesifikasi dari produk ataupun jasa yang diiklankan. Ya, muncul gambar, kemudian dijelaskan. Oh iya, ternyata kelebihan dari produk ini adalah ABCD. Ya, dideskripsikan secara detail dan juga mudah dipahami. Yang kelima adalah kalimat persuasif atau ajakan. Nah, fungsi kalimat persuasif ini penting ya untuk mengajak atau membujuk orang memakai produk ataupun jasa yang diiklankan. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam, jelas harus menarik perhatian. Ya, harus menarik perhatian. Ya, poin keenam ini teman-teman buat semenarik mungkin ya iklan sehingga yang melihat itu merasa tertarik untuk membeli produk yang diiklankan. Oke ya. Ini terkait dengan unsur dalam iklan. Selanjutnya ada jenis-jenis iklan. Di sini jenis iklan berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan komersial, yang kedua adalah iklan non komersial. Ya. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan iklan komersial itu iklan yang seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Dijelaskan juga sama Elsa ya Pak, kalau iklan komersial itu iklan yang berisikan bisnis. Jadi kita tuh iklan tersebut itu berisikan sesuatu yang memberikan peluang kayak misalkan untuk menjual produk ataupun jasa. Sedangkan iklan non komersial itu terkait dengan untuk menginformasikannya saja, jadi bukan untuk berbisnis. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Bertepuk tangan untuk Sofi. Betul ya, di sini ada jenis iklan berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan komersial dan juga iklan non komersial. Iklan komersial itu betul tadi disebutkan oleh Sofi adalah iklan yang sering disebut dengan iklan bisnis. Ya. Kenapa sih disebut dengan iklan bisnis?
Ya, sebagaimana namanya bahwa komersial ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Ya, untuk meningkatkan penjualan. Ya. Kenapa sih HP iPhone 17 itu diiklankan? Tujuannya untuk apa? Bisnis. Agar iPhone 17-nya laku terjual. Kan seperti itu, ya. Beda dengan iklan non komersial, ya. Kalau iklan non komersial ini tujuannya untuk menyampaikan pesan atau informasi, ya, kepada masyarakat. Ya, misalnya tadi ada slogan 2 anak lebih baik dan masih banyak ya, contoh yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada mengidentifikasi informasi di dalam iklan. Ya, di dalam iklan itu ada yang harus teman-teman pahami ya atau identifikasi. Yang pertama adalah nama produk. Nama produk itu jelas harus muncul di dalam sebuah iklan. Ya, kemudian penjelasan tentang produk, ya, keunggulan produk dan juga bagaimana sih cara mendapatkan produk tersebut. Ya, ini terkait dengan identifikasi informasi di dalam iklan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ya, boleh, Rere. Saya Dewi Pak, izin bertanya. Kira-kira pada saat ini itu media apa yang paling efektif untuk memasang iklan? Oke, baik, terima kasih Riri. Oke, bertepuk tangan untuk Riri. Oke, tadi ada pertanyaan terkait dengan Pak, kira-kira di kondisi yang sekarang ini ya, media apa sih yang sangat efektif atau yang efektif untuk melakukan iklan, pemasaran iklan. Ya, seperti itu ya, Ria. Oke, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Hilda. Menurut pemahaman saya, yaitu media yang paling efektif yang saat ini digunakan untuk memasang iklan adalah media sosial. Nah, yang dimana di dalam media sosial itu kan ada banyak ya aplikasi-aplikasi affiliate seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Karena dapat menjangkau banyak orang dengan cepat dan juga mudah sesuai dengan target pasar. Nah, selain itu juga sebagian besar masyarakat itu aktif gitu menggunakan media sosial setiap hari sehingga iklan ini lebih mudah diingat dan juga dilihat. Gitu. Oke, baik, terima kasih Hilda, berpeluang untuk Hilda. Betul ya, mungkin sekarang setiap manusia itu sudah punya Facebook semua, punya Instagram semua, ya, punya YouTube semua, punya TikTok semua. Jadi kira-kira pertanyaan dari Riri tadi, media apa sih yang paling efektif untuk memasang iklan itu? Betul ya, jadi media digital sosial ya, sosial digital. Karena di situ pasti seseorang itu melihat ya, di Facebook kan banyak tuh ya, di TikTok, kemudian di Instagram dan lain-lain. Ya, seperti itu ya, Ri ya. Oke, lanjut. Kita akan mencoba mengidentifikasi sebuah iklan di sini ya. Di sini ada gambar, kemudian ada beberapa kolom. Ini informasi yang harus dimunculkan dalam iklan, kemudian kolom ini untuk menerangkan ada tidaknya nama produk di dalam gambar iklan tersebut, ya. Kemudian di kolom selanjutnya adalah penjelasan, ya, penjelasan informasi di dalam gambar tersebut, ya. Coba kita mulai dari nama produk. Kira-kira nama produknya ada tidak? Ada. Mana yang menjelaskan tentang nama produk itu? Oke, di sini ada Cimi, ya. Cimi merupakan nama produk yang diiklankan. Kemudian gambar produknya ada tidak? Ada. Mana gambar produknya? Ya, gambar potongan ubi, ya, potongan ubi ungu ya di situ ada ya. Kemudian penjelasan tentang produknya ada tidak? Ada ya, berarti di sini ada. Mana yang menjelaskan tentang penjelasan produknya? Ya, ada benar ubinya, benar enaknya. Kemudian di sini ada keunggulan produknya tidak? Ada. Di sini ada. Mana yang menjelaskan tentang keunggulan produk? Ya, di sini ada keunggulan produk ya. Bebas gluten, kemudian tinggi serat, ya, potongan ubi madu dan ubi ungu asli. Kemudian bagaimana untuk cara mendapatkan produknya?
Ya, di sini ada cara untuk mendapatkan produk ya. Ada melalui Indomaret, melalui Shopee, melalui Tokopedia. Nah, ini teman-teman sudah mencoba untuk menganalisis sebuah iklan ya. Baik, selanjutnya adalah kita mencoba untuk menganalisis iklan yang ada di dalam barcode tersebut ya. Silakan. Bisa di-scan terlebih dahulu. Sudah? Oke, pakai nama asli ya. Oke, masih ada 4 mahasiswa lagi yang belum masuk. Sudah masuk semua? Sudah bisa diakses? 18, satu lagi nih kayaknya. Sudah lengkap ya? Baik teman-teman, nanti games rule-nya teman-teman silahkan mengerjakan terkait dengan identifikasi iklan. Ya, di situ ada gambar dan juga ada yang harus dijawab oleh teman-teman. Ya, oke ya, kita mulai dari sekarang. Ya, ini ada Ninda, Sofi, urutan pertama, Salwa, ya, disusul oleh Intan, Sofi lagi, Salwa, ya, Anasya. Oke, urutan pertama masih Salwa ya. Oke, ada Sofi urutan kedua. Nah, disusul oleh Ninda. Salwa masih urutan pertama ini. Oke, ada Salwa, ada Ninda, ada Intan, ada Putri Asani. Oke, kita coba ya. Untuk siapa kira-kira yang berhasil menjawab dengan poin tertinggi? Ya, ke satu Riri. Ya, satu ada Riri, ada Salwa, dan juga ada Ninda. Baik, sebentar. Oke, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang iklan. Oke, apa yang bisa teman-teman pelajari
atau pahami dalam pertemuan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Riri, coba. Jadi iklan itu ada dua Pak, contohnya ada komersial dan juga non komersial. Terus juga jadi kita udah menganalisis dari video dan juga dari gambar ya foto produk tentang ini ya. Jadi iklan itu ya berfungsi untuk mempromosikan barang atau juga jasa di seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Riri. Ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup jelas ya? Baik, jadi simpulannya untuk mata kuliah hari ini adalah teman-teman sudah belajar tentang iklan, ya, tentang iklan. Jadi jenis iklan berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis iklan komersial. Ya, jenis iklan komersial ini biasa disebut dengan iklan bisnis, ya. Bisa berupa barang ataupun jasa. Kemudian yang kedua adalah iklan non komersial. Nah, iklan non komersial itu iklan yang seperti apa? Menyampaikan informasi atau pesan. Ya, hanya menyampaikan informasi saja atau pesan. Ya, tadi juga teman-teman sudah mencoba untuk menganalisis sebuah iklan. Ya, di sebuah iklan itu harus ada nama produk, gambar produk, keunggulan produk, kemudian ya, bagaimana cara mendapatkan produk atau jasa tersebut. Ya, seperti itu ya. Oke, baik, bisa dipahami semuanya? Baik, jadi untuk pelajaran hari ini kita selesaikan ya. Kita tutup dengan doa ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.